got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Oh, that's the problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Kurikulum Pendidikan MISD. Oke, pertama-tama perkenalan terlebih dahulu. Saya Inam Kafitra Hasan dengan NIM terakhir 096. Saya Adila Mazahira Nabila dengan NIM terakhir 077. Saya Yusifa Ulama dengan NIM terakhir 083. Silakan ditonton videonya. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian manajemen kurikulum MI atau SD. Manajemen merupakan suatu kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelola suatu organisasi dalam hal sekolah. Kalau kurikulum berasal dari bahasa Yunani, dari kata curir atau artinya pelari, dan jurur yang artinya tempat berpacu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Jadi, manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen kurikulum MI atau SD. Menurut Hamid Hasan, tujuan dasar kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Jadi kurikulum itu yang dihasilkan melalui teori dan penelitian khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yaitu sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk dokumen yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dan dilakukan dalam bentuk praktek pembelajaran. 4. Kurikulum sebagai suatu hasil merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan dari para peserta didik. Jadi, berdasarkan uraian di atas, manajemen kurikulum itu bertujuan untuk pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. Yang ketiga, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas belajar mengajar suatu pendidikan tertentu. Untuk ruang lingkup manajemen kurikulum, dan ruang lingkup manajemen kurikulum ini menyangkutkan ada beberapa hal. Yang pertama, perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga pelaksanaan kurikulum, dan yang keempat evaluasi kurikulum. Jadi untuk tahap pertama yaitu perencanaan kurikulum ini, di mana sebelum melakukan sebuah manajemen kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, untuk penerapan manajemen kita juga butuh penyesuaian terhadap ruang lingkup yang ada di dalam ranah lembaga. Yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini terdiri dari beberapa aspek. Untuk yang pertama yaitu organisasi, administrasi, manajemen, dan juga terkait kepengurusan. Seperti itu. Jadi untuk dalam ranah pengorganisasian ini, dari pelaksanaan untuk memanage ruang lingkup ini harus mengikuti bahwasanya alur dari pengorganisasian dari kurikulum tersebut. Untuk yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Untuk pelaksanaan kurikulum, jadi setelah melewati tahap 1 dan 2, di mana kalau sudah fix untuk perencanaan dan juga pengorganisasian, untuk pelaksanaan kurikulum ini dapat dilaksanakan karena terdiri dari beberapa aspek, ya kan.
Dan pelaksanaan kurikulum ini juga meliputi dari memaksimalkan dari perencanaan dan pengorganisasian. Untuk yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Nah, dari tahap 1, 2, dan 3 untuk evaluasi kurikulum ini mencakup bahwasanya apa yang telah diraih ketika memanage kurikulum yang ada di lembaga. Kita dapat mengevaluasi bahwasanya apa yang kurang dan apa yang perlu dikembangkan lagi. Nah, di sini dibahas terhadap atau terkait evaluasi kurikulum. Jadi untuk pembahasan atau pengevaluasian kurikulum ini dari segi aspek pertama yaitu perencanaan, apa yang kurang, apa yang lebih, atau apa yang perlu ditambahkan. Dan yang kedua yaitu pengorganisasian kurikulum, apakah sudah maksimal atau belum seperti itu, dan juga pelaksanaan kurikulum, Nah, ini pelaksanaan juga ini harus ditinjau. Dalam artian pelaksanaan kurikulum ini tidak bisa maksimal jika aspek-aspek yang ada yang sebelum-sebelumnya itu belum memaksimalkan apa yang telah menjadi yang harus diimplementasikan seperti itu. Dan di sini juga dibahas bahwasanya evaluasi kurikulum tersebut yaitu mengeval bahwasanya kita harus meninjau ulang dari segi perencanaan, pengorganisasian dan juga pelaksanaan kurikulum. Berikut, terima kasih. Integrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang ketiga adalah mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dan struktur kurikulum SDMI dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Yang terakhir adalah capaian pembelajaran kurikulum merdeka ialah pembaruan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirancang untuk menguatkan fokus pembelajaran terhadap pengembangan kompetensi dalam K13 dan kurikulum nasional yang terdahului ditunjukkan untuk kompetensi dan dilanjutkan pada kurikulum ini. Strategi untuk mencapai capaian pembelajaran dalam prosesnya, tentu kurikulum merdeka memiliki strategi untuk bisa mencapai capaian pembelajaran kurikulum, yaitu pengurangan konten pembelajaran dan konstruktivisme. Yang terakhir adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran kurikulum merdeka terdiri dari 3 jenis kegiatan pembelajaran, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler terjadi secara berbeda sehingga siswa mempunyai waktu lebih banyak untuk mendalami konsep dan memantapkannya keterampilan. Hal ini juga memberikan kemampuan kepada guru untuk memilih alat pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya. Yang kedua, pembelajaran kurikuler berbentuk proyek penguatan profil peserta didik Pancasila dengan prinsip pembelajaran interdisipliner yang diarahkan pada pengembangan karakter dan kompetensi bersama. Yang ketiga adalah pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat siswa dan sumber daya satuan pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran kurikulum merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahap, yaitu A. Penilaian diagnostik, yang B. Perencanaan, dan yang C adalah pembelajaran. Audio Jungle.